Base camp Ranupani. Bentar lagi. Pura-pura. Ini punya Yudi. Kita foto yang ada pelang merah itu loh. Pakai itu dong. Jangan susah. Jangan susah. Iya benar. Story mah. Iya. Bukan kebun cabai-cabai, kebun Stroberinya coba-coba. warna kuning. Kebun coba-coba. Belum, ini belum matang, harusnya merah. Iya, nanti merah kok. Belum itu. Oh belum matang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Oh, Sampai di ruang briefing. Ini ada peta spot-spotnya. Ada petunjuk jalan dari Malang. Ini kayak rute bis. Potensi flora dan fauna. Mohon maaf, kami akan menyita waktunya. Prosedur semacam ini sudah dilakukan sejak 2014 yang lalu. Sudah pernah atau sering sekalipun tetap dilakukan prosedur semacam ini akan banyak kami sampaikan informasi tentang jalur, tentang tugasnya, tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama berada di dalam kawasan. Mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud kami menggurui atau sok tahu, karena kami yakin para pengunjung yang datang ke sini pastinya jauh lebih pintar, jauh lebih berpengalaman dari kami. Jadi kami hanya berbagi informasi. Mungkin informasi yang pertama adalah masalah administrasi, sudah paham apa saja yang harus dilengkapi, tata cara booking terlebih juga sudah ngerti. Yang selanjutnya adalah masalah jalur dari sini ke Ranupani. Sebenarnya ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur konvensional, jalur yang sudah ditentukan, dan yang kedua adalah jalur ayak-ayak. Jalur ayak-ayak ini ditutup total oleh Taman Nasional untuk batas waktu yang tidak ditentukan, baik berangkat maupun pulangnya kita dilarang lewat jalur tersebut. Ada beberapa alasan kenapa tidak boleh lewat jalur ayak-ayak. Yang pertama, jalurnya ekstrim, naik maupun turunnya lumayan curam. Alasan yang kedua, dan yang ketiga, di puncak ayak-ayak masih sering kami temukan jejak dari Panthera atau macan tutul. Biar mereka kerasan di sana, nggak pindah-pindah lagi dengan kehadiran para pendaki. Dari baik berangkat maupun pulangnya, kita harus ikuti jalur utama, jalur aspal ke arah sana. Sekitar 200 meter dari sini, di kanan jalan akan ketemu gapura berwarna hijau yang bertuliskan selamat datang para pendaki Gunung Semeru. Di sampingnya gapura tadi ada pipa air yang langsung dari sumber, bisa dikonsumsi langsung atau sebagai bekal menuju ke Ranupani, karena nanti sepanjang perjalanan tidak akan ketemu air sampai di Ranupani. Masuk ke gapura tadi kurang dari 5 menit, belok kiri naik ke atas ketemu jalur setapak, jalurnya sangat jelas, hanya satu jalur itu saja. Estimasi waktu dari sini ke Ranupani normalnya 4 sampai 5 jam, tergantung fisiknya masing-masing dan juga tergantung seberapa banyak selfie di jalan. Semakin banyak selfie pastinya buat Nah kemudian dari sini ke Ranupani akan ketemu 4 pos. Selain untuk istirahat, biasanya juga ada orang jualan, yaitu warga lokal yang jualan kue, jualan semangka dan yang lainnya. Khusus di pos 1, 2, dan 3 sejak dulu di sana ada jalinan. Untuk di Ranupani sendiri baru sejak 2 tahun yang lalu tersentuh jalinan. Nanti bisa dimanfaatkan jalinan yang ada untuk mengabari keluarga, mohon restu atau mungkin sekedar mau pamer para temannya nggak jadi ikut dengan update status. OTW 2400, OTW 376 MBPM. Tapi tentunya mohon maaf jaringannya terbatas. Yang ada hanya Telkomsel. Untuk yang lain mohon maaf, ini bukan promosi, tapi kenyataan seperti itu. Jadi kami hanya menyampaikan klarifikasi. Di sepanjang perjalanan tentunya harap berhati-hati, jalurnya jalur setapak, kanan kiri adalah tebing dan jurang. Tentunya harus ditingkatkan kewaspadaan di sepanjang perjalanan, terutama nanti di area Batu Rejeng itu adalah area yang rawan longsor, terutama pada saat kondisi hujan. Tentunya harus ditingkatkan kewaspadaan sepanjang perjalanan. Di sepanjang jalur, apabila ketemu dengan hewan-hewan dalam kawasan, jangan melakukan interaksi secara langsung, terutama kepada monyet atau lutung Jawa yang ada di sana, memberi makan misalkan, karena dikhawatirkan akan seperti
di tempat-tempat atau gunung yang lain terlalu sering dikasih makanan akan merubah perilaku alami mereka pada saat tidak ada makanan, karena ketergantungan dengan manusia bisa menyerang kepada pengunjung. Jadi jangan melakukan interaksi apapun dengan hewan dalam kawasan. Kemudian nanti sebelum pos 4 sudah kelihatan Ranupumolo dari jauh. Rasa capeknya, rasa lelahnya pastinya terbayar kalau sudah melihat keindahan Ranupumolo dari jauh, walaupun pegel di kaki tetap pastinya. Sampai di Ranupumolo sudah disiapkan 2 titik camping ground. Yang pertama setelah pos 4 lurus turun ada namanya Palungan Cilik. Itu camping ground yang pertama. Yang selanjutnya di sekitaran shelter sekitar 10 menit dari situ. Camping ground yang kedua favoritnya para pendaki. Silakan dipilih salah satu. Untuk mendirikan tenda pun juga ada aturan tata caranya, tidak boleh sembarangan, jangan menyendiri menjauh dengan tujuan atau alasan apapun daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di beberapa titik di Ranupumolo ada beberapa pohon yang diikat warna putih yang diyakini oleh masyarakat Tengger ada penghuninya. Nah, jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, silakan terpusat di 2 titik camping ground tadi. Kemudian untuk mendirikan tenda pun juga ada batasannya, jaraknya sekitar 10 meter dari bibir danau. Nanti di sana ada tulisan batas pendirian tenda, jangan lebih dari situ. Biasanya kalau pendaki mendirikan tenda dekat dengan bibir danau, main buang limbah, sisa nasi dan yang lainnya langsung ke danau. Alasannya ngasih makan ikan. Contoh 1 tahun kemarin pendakian Semeru tutup, nggak ada pendakian sama sekali, ikan-ikan di sana juga tetap hidup. Jadi nggak ada alasan yang seperti itu. Nah kemudian di camping ground manapun dilarang membuat perapian api unggun. Tentunya alasannya jelas, rawan kebakaran dan juga pohon di sana sudah semakin sedikit. Kalau misalkan dalam posisi emergensi atau sekedar butuh kehangatan, bisa gabung dengan warga lokal yang biasanya membuat perapian. Tentunya mereka sudah mendapat edukasi dari pihak Taman Nasional, mana yang boleh diambil dan harus terpusat di satu titik. Dengan bergabung di situ, ketemu dengan warga lokal, ketemu dengan pendaki yang lain, terjalin komunikasi, keakraban, itulah makna dari api unggun yang sebenarnya, menciptakan keakraban dan bersamaan pada saat berada di alam bebas, bukan mementingkan kelompoknya sendiri-sendiri. Dan khusus untuk di Ranupumolo, sejak 2 tahun yang lalu sudah ada fasilitas toilet basah, tersedia air dan juga yang menjaga kebersihannya yaitu warga lokal. Tentunya karena ada yang mengelola, nanti sisihkan uang recehnya sedikit untuk masuk ke dalam toilet tersebut. Tapi misalkan tidak berkenan menggunakan yang berbayar, pinggirnya yang gratis, atau mungkin terlalu banyak yang antri, atau mungkin karena saking kebeletnya, kita masih bisa menggunakan cara lama atau pakai caranya kucing. Tapi tentunya cari tempat persembunyian yang aman terlebih dahulu, semak-semak yang ribut, jangan sebelah tenda tentunya. Gali tanah terlebih dahulu minimal 20 cm, taruh harta karun kita di situ, jangan lupa ditutup lagi, nggak perlu dikasih penanda bendera kecil dari tentunya kita jangan membuangnya sembarangan. Kalau kita membuangnya sembarangan, BAB asal jongkok aja, pastinya akan menjadi ranjau darat. Kalau sampai terkena ranjau darat ini walaupun nggak sakit, nggak berdarah sekalipun, tapi saya yakin bisa auto pincang, nantinya itu harus diperhatikan. Dan saat BAB dengan cara kucing tadi sejak 2017 yang lalu, kita dilarang masuk ke dalam kawasan membawa atau menggunakan tisu basah. Karena tisu basah terbuat dari bahan sintetis yang sulit terurai oleh tangan. Jadi nanti silakan diganti menggunakan tisu kering yang dibasahi, atau bisa menggunakan air yang dikali dalam menggunakan botol, tapi botolnya jangan ditinggal berserakan, harus dibawa kembali ke tenda masing-masing, dicampur dengan sampah yang lain. Di Ranupumolo pasti ketemu dengan sebuah danau yang bentang luasnya kurang lebih 15 hektar. Selama ini kita konsumsi airnya langsung, nggak ada masalah. Tapi misalkan kurang yakin, dimasak terlebih dahulu tentunya juga jauh lebih baik. Tapi kita harus menjaga kebersihannya, jangan sampai zat kimia apapun masuk ke danau. Tata cara untuk mengambil air Ranupumolo adalah gunakan botol air mineral yang kosong, tumbler atau yang lainnya. Jangan gunakan nesting atau alat masak yang lain, karena pastinya setelah dipakai masak kotor dan juga berminyak. Pada saat mengambil air, jangan menyeburkan kakinya ke danau dengan alasan apapun. Cari pijakan batu atau kayu yang ada di pinggiran danau. Kemudian dibawa jauh, botolnya tadi 5-10 meter, gali tanah terlebih dahulu, melakukan aktivitas gosok gigi, cuci muka, cuci tangan, cuci peralatan masak, berwudu sekalipun caranya juga harus seperti itu. Intinya jangan sampai limbahnya kembali ke danau secara langsung. Biar nanti tanah yang akan menyaring secara alami limbah yang kita hasilkan tadi. Dilarang berenang, mandi dan sebagainya secara langsung di danau. Biar menjaga penampilan, biar tetap bersih, tetap keren dengan mandi, karena juga banyak yang keren di sana. Jadi tentunya diperbolehkan menggunakan air Ranupumolo yang melimpah dan gratis itu diperbolehkan, tapi tentunya ada cara khusus, tidak boleh sembarangan. Sama halnya dengan saya tadi, gunakan botol air mineral, mungkin ambil di danau 15 atau 20 botol sekaligus, dibawa ke tempat yang aman, mandi di situ. Kalau airnya habis, lari ambil lagi. Intinya jangan melakukannya langsung di danau. Tentunya alasannya jelas. Yang pertama, karena air itu adalah air yang kita minum, kita konsumsi, kita punya hak dan kewajiban yang sama dengan pendaki yang
baik. Alasan yang kedua, suhunya dingin, rawan terkena hipotermia dan juga keram perut. Alasan yang ketiga, air itu sampai sekarang dianggap sebagai air yang suci, air yang dikeramatkan dan disakralkan oleh beberapa golongan dan umat beragama tertentu. Sampai sekarang, masyarakat Tengger, khususnya masyarakat Hindu Bali, masyarakat Buddha Borobudur pada saat ritual agama atau ritual adat tertentu mengambil air suci di sana sebagai pelengkap ritual mereka. Hal ini sudah dilakukan turun-temurun karena ada bukti sejarahnya. Silakan nanti dicek di sebelah kanan center ada sebuah batu prasasti yang dikelilingi pagar kawat besi, ada kain mengelilingi warna hijau. Di batu tersebut tertulis dengan huruf Sanskerta. Menurut ahlinya dibuat di awal abad ke-14, tertulis Lingdeva Pukameswara Tirtayatra. Diceritakan ada seorang petapa bernama Pukameswara yang berasal dari kerajaan Kediri yang melakukan perjalanan ritual mencari air suci. Ketemu beberapa titik, salah satunya adalah Rangkumbolo dan Sumber Mani di Kalimati. Jadi kesimpulannya di situ adalah air suci. Kita sebagai sesama umat beragama tentunya harus saling menghormati umat beragama lain, golongan lain memanfaatkan air tersebut untuk kepentingan ibadah mereka. Jadi alangkah tidak etisnya, alangkah tidak bijaksananya kita kalau mengotori air tersebut. Sepakat? Kemudian ini tujuan ke Kumboro dan Kalimati. Ada ya? Tapi nggak ada yang punya tujuan. Tapi kita lanjutkan, walaupun hanya sampai Rangkumbolo, biasanya juga jalan-jalan di sekitaran situ, terutama besok pagi setelah sunrise, jalan-jalan di sekitaran Rangkumbolo. Mungkin yang sudah kelihatan jelas di belakang Kemindro, di belakang shelter, ada sebuah tanjakan yang cukup terjal, cukup terkenal, namanya Tanjakan Cinta. Bagi yang ingin membuktikan mitosnya dengan berbagai cara, gagal diulang beberapa kali, mungkin saya masih jomblo atau mungkin ingin dapat jodoh juga mau silakan. Itu hanyalah mitos, kembali ke masing-masing. Saya nggak percaya dengan mitos. Di baliknya Tanjakan Cinta ada namanya Oro-Oro, padang savana yang luasnya kurang lebih 25 hektar. Selama ini cukup menyita perhatian. Tapi untuk saat ini kondisinya kurang menarik karena sudah mulai kering. Bagusnya adalah di bulan Mei atau Juni bermekaran bunga-bunga yang berwarna ungu yang menurut ahlinya nama latin lengkapnya Verbena brasiliensis. Jadi kalau bahasa Indonesia disebut Verbena. Bunga ini bukan endemik asli kawasan di sini. Dia sifatnya parasit, invasif, bisa tumbuh dengan cepat, menyebar dengan cepat dari serangan yang lebih tinggi, akhirnya bisa merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Memang bunga ini cukup menarik, terutama untuk kaum cewek yang cowok mau tertarik tidak ada masalah. Misalkan nanti maknya mau dipakai foto-foto atau sekalian bikin video tidak bikin media tidak ada masalah. Tapi nanti maknya setelah pakai bunga tadi taruh kembali di situ, jangan dibawa pindah ke lokasi yang lain adalah sampai dibawa pulang untuk meminimalisir penyebaran bunga tersebut. Kalau untuk bunga iris tentunya sudah ramah semuanya. Bunga tersebut dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau sampai memetik bunga iris tentunya melanggar hukum. Di Kemindro manapun tentunya kita harus memposisikan diri di sana adalah sebagai tamu dan kita kalau yang tujuan Rangkumbolo mau begadang sampai malam sampai pagi terserah. Tapi kita harus menjaga ketenangan di sana dengan berjalan terlalu eko kelewatan. Tentunya nanti ditegur tetangga dan nanti kita Mas Mbak Pak Bu tolong kecilin volumenya kami mau istirahat, mungkin hanya seperti itu. Tapi kalau sampai orang dari dunia lain yang menegur kan repot pastinya. Juga sering kali terjadi kesurupan dan sebagainya, jadi kita harus menjaga ketenangan di sana. Di sana tentunya ada tuan rumah selain flora dan fauna, tentunya juga ada tuan rumah yang tidak kelihatan dengan mata. Nah, di setiap simaksi masing-masing di bagian paling belakang paling bawah ada sebuah kalimat yang merupakan pernyataan dari para pendaki semuanya. Di sini tertulis sangat jelas, dicetak dengan huruf besar semuanya, dicetak dengan lebih tebal. Saya siap membawa sampah keluar dari kawasan TMBDS. Sampah apapun nanti sepanjang perjalanan di Kemindro manapun sekecil apapun harus dikumpulkan dan dibawa turun karena pihak Taman Nasional sudah mempersiapkan 2 sanksi bila misalkan satu tim tidak membawa sampahnya turun. Yang pertama, saat itu kita harus kembali ke atas untuk mengambil sampahnya dan pastinya porsinya ditambah. Kalau tidak mau ada sanksi yang kedua, satu tim ditarik identitasnya kemudian dicatat dan yang bersangkutan tidak boleh memasuki kawasan TMBDS maksimal langsung menuju di blacklist. Kami para kesalahan. Pihak TMBDS sudah menjalankan sistem booking online semacam ini apabila ada satu tim melakukan pelanggaran yang bersangkutan di kemudian hari saat mengakses webnya tentunya akan kesulitan karena sudah masuk dalam daftar blacklist mereka dan bisa berlaku di seluruh Taman Nasional di seluruh Indonesia. Nah tentunya semua tidak ingin hal itu terjadi. Yang berhak memberikan sanksi adalah petugas dan masyarakat lokal. Kami di sini adalah relawan, kami dari Cyber Sahabat Volunteer Semeru. Kami hanya bisa mengimbau, mengajak, mengingatkan para pendaki semuanya. Mari kita tingkatkan tanggung jawab kesadaran masing-masing, minimal membawa sampahnya sendiri. Logikanya kita bawa naik, snack logistik kondisinya.
air dalam botol 1,5 liter, lebih dari 1 botol kita bisa bawa naik. Masa perutnya kosong, isi angin dan bisa kita nggak bisa ya kan. Tentunya kita juga masih sepakat mayoritas masyarakat Indonesia masih minim kesadaran dan tanggung jawabnya masalah sampah. Jadi mari mulai dari sekarang, dari sini kemana pun kita pergi, kemana pun kita mendaki, dari diri kita sendiri, dari kelompok kita, dari komunitas kita, mari kita jadikan Indonesia yang seperti itu. Jadi tentunya jangan meninggalkan apapun dalam jejak, jangan mengambil apapun dari foto, jangan membunuh apapun dari waktu, dan jangan membakar apapun dari semangat. Bumi ini tidak kita warasi sebagai nenek moyang, tapi kita meminjamnya dari cucu kita nanti. Dan apa yang kami sampaikan semacam ini sudah terbiasa dari pagi sampai sore bergantian dengan program yang lain dari hari ke hari sejak 2014 yang lalu. Kami berusaha untuk tidak ada lelahnya, kami juga berusaha untuk tidak patah semangat. Walaupun kami di sini tidak menerima gaji, kami tidak mendapatkan upah apapun dari siapapun. Maka dari itu kami minta bayaran dari para pendaki semuanya. Caranya apa? Bayarlah kami dengan sampah. Semoga jerih payah kami di sini, kerelaan kami di sini terbayar dengan kesadaran Anda untuk turun mengelola sampahnya, terbayar dengan kesadaran Anda untuk ikut melestarikan alam. Sepakat? Terima kasih. Mungkin sampai di sini ada perlu ditanyakan. Nah, kalau tidak berapa? Kapasitas? 45 itu kan hasilnya 4. Jadi 4 isi maksimal 20. Jadi maksimal kurang beda 1. Jadi satu tenda, satu rombongan yang ini nanti akhirnya mohon maaf saya tahan dulu semuanya dari satu tenda nanti ditunjukkan ke sini nanti bisa ngambil situasinya. Kalau yang tadi di pertamanya sudah saya tanyakan sudah oke. Nah tentunya kita tidak perlu memperdebatkan COVID ini apa dan gimana, yang pasti adalah di sini diberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Takutnya nanti di sana ada petugas atau satgas COVID atau mungkin warga lokal yang mengecek tenda saat diisi dengan melebihi kapasitas yaitu 50%, saat itu juga ada dipulangkan disuruh balik. Dan yang lebih parahnya lagi adalah ini adalah tahap awal penaikan Semeru dibuka. Nanti ada evaluasi untuk buka selanjutnya. Kalau misalkan nanti ada laporan Semeru tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik, tutup semua pasti kecewa. Tidak ada yang terjadi. Jadi harapannya adalah semua bisa bekerjasama untuk menjalankan protokol kesehatan ini dengan baik. Jadi mohon maaf nanti simasinya saya akan. Nah, kemudian barang-barang lain yang perlu dibawa, handbag, senter, alat masak, logistik tentunya sudah disiapkan dengan baik. Yang tidak kalah penting dalam satu tim, satu kelompok, ada satu kotak kecil, kotak obat B3K. Tentunya kita semua berharap dan berdoa tidak pernah dipergunakan sama sekali obat-obatan tersebut sedikit pun sekalipun, karena kita semua berharap dilaksanakan dalam perjalanan sampai pulangnya nanti. Kemudian barang-barang yang tidak boleh dibawa, musik pop dengan aktif, MP3, MP4 tidak boleh. Kemudian spidol, alat marker yang lain, pilok, tiket, stiker pun juga tidak boleh. Kemudian alat pancing juga tidak boleh dibawa. Petasan, kembang api, flare dan sejenisnya juga tidak boleh. Kemudian alat musik sekecil harmonika sekalipun dilarang. Untuk drone harus ada surat izin resmi dari pihak BNPB. Senjata tajam yang diperbolehkan hanya pisau ukuran kecil atau pisau lipat atau pisau dapur. Tapi kalau pisau dapur harus izin maknya dulu ya. Bisa di rumah. Jadi maksimal mata pisaunya adalah 15 cm. Kamu mungkin juga nanti di sana ngiris bawang pakai pedang, pakai samurai, bisa pastinya. Jadi maksimal 15 cm. Kalau ada barang-barang yang dilarang bawah tadi yang sudah disebutkan, yang terlanjur ke bawah di sini bisa dititipkan, dikasih nama atau asal yang naik dengan telur pada saat pulang bisa diambil lagi. Kalau dibawa dan menggunakan di sana akan disita oleh petugas atau masyarakat lokal, tidak ada jaminan untuk dikembalikan dan pastinya akan dikenakan sanksi. Tapi mohon maaf karena personel kami terbatas, kami tidak akan mengecek satu persatu, kami kembalikan kepada para pendaki sendiri. Silakan dicek sendiri, mumpung masih di ranah Fani. Siapa tahu ada yang kurang, ketinggalan, kelupaan atau mungkin ada yang perlu ditambah. Dan kami ingin membiasakan kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab penuh atas keselamatan dan kenyamanan masing-masing. Jadi nanti silakan dicek sendiri. Kalau misalkan sleeping bag-nya kurang, tentunya nanti bisa dirasakan sendiri seperti apa di sana. Dan kalau ada barang yang dilarang di bawah, kalau di sana sampai disita pun jangan sampai protes. Seperti itu.